Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan ideologi. Ideologi adalah suatu pemikiran, ide-ide dasar, suatu keyakinan atau cita-cita, dan suatu kepercayaan terkait arah dan tujuan. Jadi, sebuah ideologi itu pasti memiliki arah dan tujuan. Dalam sebuah tatanan kehidupan dalam misalnya beragama, politik, sosial, budaya, dan semuanya itu pasti memiliki ideologi dan memiliki tujuan ideologi. Lalu bagaimana warga agar mengetahui tentang ideologi ini? Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki ideologi, yaitu kan Pancasila. Pancasila ini merupakan salah satu ideologi yang diberlakukan di Indonesia. Tujuan utama ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pembahasan normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dan tadi telah disebutkan bahwa Indonesia memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Dan tujuannya untuk mempersatukan bangsa. Kemudian ideologi itu sangat penting untuk sebuah negara karena ideologi merupakan jati diri atau citra bagi sekelompok organisasi, komunitas, dan sebuah bangsa, seperti yang disebutkan tadi di atas bahwa Indonesia memiliki ideologi Pancasila karena sila-sila dalam Pancasila itu memiliki nilai yang sangat luhur, dari sila 1, sila pertama, sampai sila terakhir, sila kelima. Tujuan ideologi Pancasila itu ada banyak sekali. Nilai-nilai tersebut juga sangat melekat serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman pegangan hidup manusia, khususnya manusia-manusia di Indonesia. Kemudian ideologi Pancasila itu tidak semata-mata dibuat tanpa adanya tujuan. Pasti setiap butir daripada sila-sila itu yang terdapat pada Pancasila memiliki tujuan. Langsung saja saya akan menjelaskan 5 poin Pancasila beserta lambang dan maknanya, yaitu sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan bintang. Berarti kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Di Indonesia ini banyak sekali suku, bangsa, bahkan agama, dan yang terutama itu kan agama. Nah, di Indonesia ini agama yang diakui itu ada 6, dan kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki keyakinan karena sudah tercantum dan tertera dalam ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama yang kita anut masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Kita juga harus bertoleransi, bertasamuh. Dan bertoleransi ini berkaitan lagi dengan tujuan sila-sila selanjutnya. Dan kita harus saling menghargai siapapun itu meski berbeda agama. Dan adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama
menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminasi antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan rantai. Rantai ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran. Nah, mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki dan lingkaran ini melambangkan perempuan. Maka dari itu, kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain dan tidak membeda-bedakan orang yang berada di sekitar kita. Saling membantu, tolong-menolong, saling mengayomi, misalnya seperti melakukan kerja bakti atau gotong royong dan memberi bantuan pada korban bencana alam. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang sangat besar yang menjulang ke atas, di mana banyak orang bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon ini juga akarnya menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kita bisa menerapkan sila keempat ini dengan melakukan hal yang semisalnya, yaitu mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, meski beda suku, beda ras, agama, dan bahasa, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila yang keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang melambangkan banteng. Banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan kita bisa menerapkan sila keempat ini dengan melakukan hal yang semisalnya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak ketika sedang bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan pemerintahan ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita harus bermusyawarah secara mufakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan padi dan kapas, merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni yaitu seperti pangan, sandang, dan sebagai syarat utama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran secara lahiriah dan batiniah, tanpa melihat status atau kedudukan, yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini ya. Jadi inti dari tujuan ideologi itu adalah paham mengenai seperangkat nilai
atau pemikiran yang oleh seseorang itu atau sekelompok orang menjadi pegangan hidup untuk mempersatukan bangsa, golongan, komunitas, dan lain-lain. Karena dengan adanya tujuan ideologi, kita bisa lebih menghargai perbedaan dan lebih bisa menjadi warga negara yang berintegritas tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.